Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak belibet nih. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam program IC Trioso yang sudah lama nih agak absen karena kesibukan masing-masing. Apa kabar nih Bang Nursi? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik berkah Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Itu yang paling penting. Kita syukuri kita sudah tahunnya berganti. Ya. Artinya apakah kita sempat kemarin muhasabah? Iya, itu penting muhasabah. Ya, muhasabah diri gitu ya. Selama 1 tahun kita berkurang nih usia kita. Iya. Ya, dalam konteks ini saya sendiri juga akhir tahun itu sepertinya selesai mengajar awal Desember, tapi urusan UAS, urusan nilai mahasiswa, saya punya yang harus bertanggung jawab itu 6 kelas, S1, S2, S3. Itu berapa jumlah mahasiswa 6 kelas itu? Ya, yang menjadi tanggung jawab, Jadi kalau yang 5 kelas itu 40-an sampai 50-an. Jadi kalau 6 berarti yang 40 kelas cuma sedikit karena S3 kan cuma sedikit. Ya, sedikit. Kayak gitu. Jadi total mahasiswa yang di bawah khusus Ya 250. Masya Allah. Setiap semester. Jadi itu pekerjaan tersendiri, tapi karena insya Allah karena kecintaan kita di dalam ya tugas konstitusional lah yang selalu kita bilang, supaya di IC Trioso kita selalu mengatakan fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya kita tidak hanya sekedar bicara tapi juga kita melaksanakan itu di dalam konteks ini. Kan kadang-kadang, tapi kan beda antara ilmu hakikat. Kalau etiknya itu Anda bersalah nih kalau ngomong doang tapi nggak pernah melaksanakan. Tapi di dalam konteks the rule kayak gitu ya, aturan hukumnya, ya nggak apa-apa, kita kan berdakwah di dalam konteks itu, sehingga fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, walaupun kita tidak terlibat, ya kita tidak apa-apa di dalam konteks dan tinggal menyampaikan gitu, mensosialisasikan bahwa tugas negara itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antara akhir tahun kemarin dan awal tahun baru, kita sebetulnya nggak kaget sih ya apa yang terjadi dengan Amerika Serikat gitu ya, dengan Trump mengambil nah ini di awal-awal kita sudah mengatakan apa yang terjadi setelah Gaza ya 7 Oktober gitu, 7 of October, yang kemudian sepertinya White House ini agak trembling kayak gitu kan, yang kita sebut sebagai trembling colossus dari American Empire. Nah, tapi kan sebetulnya ini rentetan panjang, Bang. Kalau kita bahas tentang globalisasi setelah Perang Dunia Pertama dengan UN dan semua instrumen politik gitu ya, mesin-mesin politik, seperti kalau ekonomi ada IMF, World Bank, dan seluruh lembaga-lembaga di United Nations yang sebetulnya itu didominasi oleh Amerika Serikat juga dalam konteks ini, karena Amerika Serikat termasuk yang pembayar donatur terbesar, kecuali isu perempuan. Karena kalau Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi CEDAW, maka Amerika Serikat tidak bisa ikut campur tangan yang mendalam pada isu-isu perempuan. Jadi kalau waktu itu saya ada conference di Guadalajara, 105 negara waktu itu ya, tentang women right dan development. Saya salah satu pembicara waktu itu. Banyak sekali yang mengatakan gimana kita menuntut Amerika untuk meratifikasi Konvensi CEDAW. Sister dari Amerika harus bisa menuntut pemerintahnya. Saya bilang nggak perlu. Kenapa? Karena satu-satunya yang Amerika tidak terlibat di dalam isu global itu isu perempuan di dalam konteks ini. Nah, tapi semua isu Security Council, bayangkan isu ceasefire di Gaza saja
Amerika memveto waktu itu, tidak mau, sampai akhirnya UN Government Assembly-nya yang banyak menentukan dengan pidato-pidato yang luar biasa waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari isu itu, Amerika Trump jilid 2 ya. Trump jilid 2 membahas Make American Great Again. Nah, kalau tadi bicara tentang UN, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pembangunan, World Bank, IMF, kemudian desentralisasi, neoliberalisme di pertengahan 80-an, Glasnost, Perestroika, Third Wave Democratization, The Clash of Civilization, War on Terror, deradikalisasi, pada dasarnya kemudian dengan jatuhnya komunisme, Amerika membangun, tentu saja dengan sekutunya ya, Eropa dalam konteks ini membangun yang namanya New World Order. Jadi di dalam konteks bagaimana mereka lah yang ingin menentukan arah dari global politics dunia ini. Tapi mereka tidak juga mungkin juga tidak menghitung dengan baik munculnya superpower yang lain, yaitu Cina. Ya, jatuhnya USSR, tapi muncul Cina sebagai kekuatan penyeimbang hari ini. Nah, tapi di dalam konteks Amerika, ya tahu-tahu dia mengambil Madura. Ini namanya keren juga ya, Madura. Bukan orang Madura, tapi ini Maduro kayak gitu dalam konteks itu. Tapi kan ini bukan yang pertama kali. Dulu juga Allende ya, kasus Chili di dalam konteks itu. Tapi juga kasus Indonesia, jangan salah, tahun 65 itu CIA juga dalam konteks ini. Ya, jatuhnya. Jadi Amerika itu terlibat di dalam konteks menjatuhkan rezim-rezim yang Amerika sendiri tidak suka. Jadi dulu tahun 65 ya Indonesia termasuk gitu, Indonesia. Kemudian tahun 73 ya yang Allende itu, ya Chili. Itu ada bukunya. Iran juga berikutnya. Terus Iran. Iran dulu juga sudah pernah yang Reza Pahlavi. dulu Reza itu waktu Reza naik. Jadi bukan waktu Reza turun, karena itu beda itu nanti. Waktu Reza naik itu Amerika juga terlibat. Kemudian jatuhnya Saddam Hussein juga Amerika sampai hari ini tidak terbukti bahwa Saddam Hussein memiliki atau Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ya, dan waktu itu saya mendengarkan sendiri langsung dokter dari Kanada mengatakan perang Irak itu, di Irak itu hampir 500 ribuan anak-anak yang hilang nyawanya karena perang Irak. Mereka selalu mengatakan collateral damage di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau balik lagi ke The Crumbling Colossus USA Imperium, dan sekarang perdebatan atau conversation yang ada, gimana kalau Indonesia juga diperlakukan yang sama kayak gitu ya, kalau Prabowo kemudian diambil seperti Maduro kayak itu seperti apa? Nah ini Bang, mari kita diskusikan conversation tentang itu. Jadi kolonialisme lama itu sudah hilang, tapi neokolonialisme baik secara politik, militer maupun ekonomi ya. Jadi kalau kita bahas tentang perang ekonomi yang kita selalu lihat di video-video kita, I See the Real Show yang interconnectivity war, ya itu selalu kita bahas di dalam konteks, atau video sebelumnya kita sudah menyampaikan juga conversation kita tentang yang jatuhnya atau hancur jatuhnya ya gitu. Berakhirnya hegemoni Amerika. Berakhirnya hegemoni Amerika. Karena kalau saya menggunakan terminologi yang the crumbling colossus of American Empire. Nah, kita bahas itu, Bang, hari ini. Kita mulainya dari mana? Silakan, Bang. Kita mulai dengan gagas Woodrow Wilson. Oh, oke. 1921. Karena kebetulan paper saya berjudul tentang gagalnya Amerika seabad. Gitu. Jadi bersama dengan Mahathir Muhammad di sebuah acara pertemuan para ulama se-Asia Tenggara,
saya bicara tentang gagalnya Barat seabad, tepatnya Amerika. Mahathir bicara tentang globalisasi dan situasi bagaimana Gaza, bagaimana Islam selalu menjadi tanda petik fokus kekuasaan mereka gitu. Saya menyatakan dalam kajian saya dengan berbagai dokumen saat itu kajian itu pertemuannya pada Juli 2024. Dan memang saya mulai dengan cerita New World Order yang dibangun oleh Amerika sejak Woodrow Wilson dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt dan seterusnya dilanjutkan oleh setiap presiden Amerika hingga hari ini. Jadi kalau Anda misalnya buka Wikipedia selalu menyebut bahwa New World Order adalah teori konspirasi. Saya menyebutnya begitu. Jadi kalau kita bilang New World Order, referensinya selalu bilang teori konspirasi. Sebenarnya teori konspirasi yang disebut di situ itu sedang menunjukkan bahwa mereka yang melakukan konspirasi. Mereka kemudian seperti biasa teori desepsi kan? Ya, desepsi. Desepsi yang diambil. Nah, mereka sebenarnya sedang melakukan itu. Nah, di Woodrow Wilson itu dengan League of Nations, mereka menyebutnya dengan menggunakan League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Yang kemudian menjadi cikal bakal nanti ke dalam Bretton Woods. Karena di Bretton Woods itu di 1944 lahir 4 lembaga. 1 lembaga politik, 3 lembaga ekonomi. 1 PBB sebagai kelanjutan League of Nations, United of Nations. Mereka menyebutnya bukan lagi League tapi United of Nations. United Nation. Lalu berikutnya lahirlah Bank Dunia, lahirlah IMF, lahirlah GATT. Yang kemudian menjadi cikal bakal WTO. Yang tahun 94 GATT-nya bubar tapi berubah menjadi WTO. Uruguay Rom. Ya, karena gagal Uruguay Rom. Oke. Nah, di situ gambaran bahwa Amerika tetap mempertahankan posisi New World Order-nya. New World Order-nya itu kelihatan. Jadi, Anda bayangkan sejak awal abad 20 sampai dengan posisi pertengahan abad 20, Amerika konsisten menjalankan posisi diri sebagai pemegang kuasa atas panggung dunia. Kalau pakai bahasa geopolitik, single global power. Single global power gitu ya. Di situ nanti akan ketemu ketika ketemu dengan Cina, namanya mereka akan sebutnya, ini menarik istilah ini pakai competitive coexistence. Ya kayak model kayak demokrasi juga. Kompetitif. Coexistence. Karena mereka sebenarnya penggunaan istilah tadi gambaran bahwa sesungguhnya mereka sudah kalah di beberapa sisi. Competitive coexistence itu gambaran mereka sudah kalah di beberapa sisi. Tapi nanti kita jumpingnya kecepatan ke situ. Nah, Bretton Woods itu menunjukkan Amerika memang kokoh dalam segi konsep, karena di Bretton Woods dia berhasil membangun kesepakatan dari berbagai negara. Padahal Perang Dunia Kedua belum selesai. Itu 1944. Oke. Lanjut, mereka sudah merasa betul unggul di Perang Dunia Kedua, maka mereka kemudian bom atom. Lalu kemudian muncullah Bretton Woods itu. Menanglah dia mereka selanjutnya. Nah, setelah Bretton Woods apa yang kejadian? Marshall Plan. Nah, begitu cerita Marshall Plan, orang melihatnya cuma relokasi industri. Orang hanya melihatnya relokasi industri. Padahal bukan soal relokasi industri. Itu soal mendolarkan semua negara. Penggunaan US dollar. Politik uang itu ya. Benar. Politik mata uang. Politik mata uang, bukan mata uang. Politik mata uang. Uang kertas. Iya, fiat money. Istilahnya adalah fake apa? Fiat money. Fiat money. Bener, ingat nggak IC Dereso bicara uang. Jadi bukan, mereka tidak membutuhkan yang namanya emas sebagai apa biasanya yang ditaruh sebagai basisnya, tapi ya udah nyetak. Ketika sampai pada kalimat tidak lagi butuh basis emas, itu disebabkan oleh pada satu sisi mereka terkena embargo minyak dari negara-negara penghasil minyak, sehingga muncul Nixon Shock. OPEC ya? OPEC-nya tahun 66. Tapi setelah itu mereka sadar bahwa mereka harus tetap bisa melakukan perlawanan terhadap embargo minyak, sehingga melahirkan Nixon Shock.
Ya. Nah, Nixon Shock itulah yang memisahkan antara posisi dolar berbasis emas menjadi dolar mengambang bebas, mata uang mengambang bebas, satu, cadangan devisa tidak lagi berbasis emas tapi berbasis dolar. Dari posisi ini sebenarnya mereka melakukan perlawanan. Iya. Perlawanan. Nah, dari sini sesungguhnya mereka kemudian menetapkan semua transaksi minyak harus menggunakan US dollar. Ah, itulah istilah awal pertama kali disebut dengan petrodollar. US dollar dibungkus dengan hitam atau yang hijau? hijau membungkus hitam. Hijau membungkus hitam karena di belakang itu sebenarnya minyak. Sama seperti Trump menghajar Venezuela. Ya, Venezuela. Hakikatnya adalah soal petrodollar. Soal petrodollar. Kenapa petrodollar? Itu sejak kalau kita ya tahun 73 dan oil boom itu. Nah, ketika kita bilang orang sibuk, wah itu karena Venezuela punya cadangan minyak paling banyak di dunia. Ya, ICD ratio ngomongnya dedolarisasi sejak kapan tahu deh. Sebelum orang. Sejak era Trump pertama kita sudah bicara dedolarisasi gitu. Nah, bukan kita merasa lebih dahulu bicaranya, bukan itu soalnya. Soalnya adalah seperti kita bilang banyak intelektual di Indonesia beo. Jadi akhirnya mereka telat membacanya. Sama seperti pembahasan tentang geopolitik kemarin yang tiba-tiba menyatakan, bukan tiba-tiba sih, non-blok itu sudah tidak relevan. Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Kita mau bilang bahwa ketika Bretton Woods dianggap sebagai gagal dan mereka bikin Bretton Woods kedua itu mulai masuk ketika dolar betul-betul mengambang bebas, cadangan devisa berbasis dolar, transaksi minyak berbasis dolar, masuk di sini payment system Swift code. Ya. Ini semua tetap New World Order. New World Order. Jadi rangkaian instrumen dari dominasi Amerika dan sekutunya. Tapi lagi-lagi mereka merasa salah karena itu muncul Washington Consensus. Nah, Washington Consensus itu gitu. Ini kronologi nih. Kalau kita bicaranya kronologi nih. Washington Consensus itu sebenarnya sudah mulai menyadari bahwa ini kan akhirnya neo-Keynesian nih. Mikirnya neo-Keynesian. Jadi bagaimana negara tidak boleh melakukan intervensi, let the market play. Gitu loh. Jadi kalau pakai istilah Husnul, biarkan korporasi memimpin pergerakan negara gitu. Lead the public. Lead the corporate to the public gitu kan posisinya. Jadi private lead public. Private gitu ya. Itu istilah yang Husnul sering ucapkan. Tapi di belakang Washington Consensus neoliberal ini sesungguhnya Amerika juga sudah terjebak. Karena suka tidak suka, setuju tidak setuju, Amerika sudah mulai meninggalkan industri manufaktur dan pelan-pelan masuk ke industri internet. Internet pelan-pelan. Jadi saat itu sesungguhnya di communication kali ya, IT. Saat itu dibilangnya internet. Internet aja. Dibilangnya saat itu internet. Jadi kalau saat itu dibilangnya revolusi telekomunikasi. Revolusi. Jadi ada 3 tuh, Husnul. Ada 3 revolusinya. Jadi kalau pakai Alvin Toffler, ingat ya? Third wave ya? Third wave ya? Nah, itu kalau pakai Alvin Toffler, kalau pakai beberapa pemikir itu termasuk nanti ketemunya dengan John Naisbitt. John Naisbitt ingat ya? Naisbitt. Bagaimana dia bercerita tentang globalization itu sebagai bentuk sesuatu yang luar biasa, yang basisnya tribalism. Dia lompatin kayak gitu-gitu. Nah itu terlihat sesungguhnya terjadi apa yang disebut dengan revolusi teknologi, telekomunikasi, revolusi transportasi karena industri penerbangan naik, gitu ya. Transportasi ya. Di situ di transportasi, lalu yang terjadi revolusi trading gitu. Jadi besar-besaran nih 3 nih, trading gitu ya, makin menguatnya trading, makin menguatnya telekomunikasi, makin menguatnya transportasi karena berbasis tadi penerbangan. 3T. Itu disebut dengan third wave, gambaran besarnya gitu ya. Lagi-lagi kalau dicari dalam konstruksi kayak gitu ya, kita ngeliat dia basis ekonomi internasional, kita ngelihat ternyata fiat money, dolar tadi, dia berhubungan dengan posisi nilai tukar sedunia. Jadi ekonomi internasionalnya menunjukkan bahwa satu nilai tukar pasti berhadapan dengan risiko pasar. Satu mata uang berhadapan dengan risiko pasar. Nah, risiko pasar itu 3. Nilai tukar, inflasi, suku bunga.
Nah, tapi orang itu menganggapnya sebagai hal wajar saja, hal yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, karena memang satu mata uang pasti berhubungan dengan time value of money-nya. Nah, ketika masuk time value of money-nya itu bicara tentang bunga dan inflasi. Padahal di baliknya namanya time value of money tentang bunga dan inflasi tadi, dia bermakna tentang kekuatan nilai tukar. Nah, tiga komponen ini akan berhubungan dengan yang namanya siapa pengendali pasar. Pasarnya barangnya apa? Ketemu dengan minyak tadi, petrodolar. Ketemu dengan emas. Ketemu dengan komoditas strategis. Jadi kalau dalam tesis ekonomi internasional gitu yang saya bangun dengan selembar itu akan kelihatan mana wilayah moneter, sektor keuangan, mana sektor real yang dihubungkan dengan nilai tukar. Ada pernah seorang menteri keuangan, saya tidak pernah mengerti sektor real, saya tahunya sektor keuangan. Gitu ada menteri di Indonesia ngomong, tapi lupakan itu. Kalau menteri keuangan ya selalu bicara real atau saya nggak ngerti katanya sektor real itu, saya tahu sektor keuangan. So, akhirnya dia lupa bahwa dalam ekonomi internasional tadi satu mata uang berhubungan dengan nilai tukarnya, berhubungan dengan inflasinya, berhubungan dengan suku bunganya, nilai tukarnya berhubungan dengan komoditas strategisnya, dalam hal ini energi, emas, dan komoditas strategis lainnya. Selalu begitu gitu ngambil. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka cerita Washington Consensus adalah cerita di mana secara ini makar ombah kalau saya maksudnya, makar ombah di sini. Amerika sedang melemahkan posisi perekonomiannya sendiri yang basis kekuatannya cuma satu secara ekonomi. Apa itu? Mata uang, dolar. Jadi di satu sisi dia sedang melemahkan produktivitas sektor real, tapi di sisi lain dia sedang meningkatkan produktivitas sektor keuangan. Apa poinnya? Amerika memainkan fantasi. Karena mata uang fantasi, karena fiat money. Betul. Sektor realnya bayang-bayang yang nyata tadi akhirnya tertinggal. Dan terbukti, data menunjukkan sejak tahun 1984 hingga hari ini Amerika mengalami deindustrialisasi. Itulah makanya Trump meminta negara-negara Arab berinvestasi kembali di Amerika. Dia minta kepada Jepang, dia minta kepada Korea Selatan, dia minta kepada Taiwan, dia minta kepada UAE, dia minta kepada Arab Saudi untuk berinvestasi di Amerika. Itu dalam rangka reindustrialisasi yang sebenarnya menggambarkan bahwa Amerika rontok industrialisasinya. Indikator konkretnya adalah kekalahan perang dagang. Memang kalau dari sejak yang tadi dikatakan deindustrialisasi itu juga berhubungan dengan konsep yang seringkali saya juga sampaikan dulu saya waktu kuliah political economy ya di Sydney University, membahas tentang post-Fordism itu, di mana globalisasi, productivity change. Jadi yang tadi dikatakan industri-industri di negara-negara maju sebetulnya termasuk di Australia waktu itu, di Amerika itu closing down. Mereka pindahkan factories-nya di negara-negara lain. Sehingga supply ada chain-nya itu, jadi jaringan produksinya itu menjadi globalized kayak gitu kan. Karena Amerika masuk ke deindustrialisasi, dia masuk yang teknologi internet, telekomunikasi dan seterusnya seperti itu. Dia mau mengambil itu atau research and development-nya yang dibangun. Makanya banyak di Amerika juga, terus ditambah lagi sebetulnya labor-nya, jadi para buruh-buruhnya itu menjadi mahal. Jadi mereka juga mencari buruh-buruh yang murah. Jadi tidak hanya cuma capital intensif tapi labor intensif gitu mencari, termasuk Indonesia waktu itu mendapatkan cukup banyak karena buruh di Indonesia cukup banyak dan murah sekali. Tapi kemudian kalah dengan Vietnam dan sekarang kalah juga dengan Cina di dalam konteks itu. Nah, bagaimana melihatnya juga connectingnya dengan itu? Kalau kita bahas tentang tadi 84 ya, 84 itu kan ya neoliberalism dikembangkan itu. Jadi kalau tadi sudah bicara pemindahan industri, maka sesungguhnya yang nampak dua. Dia menggambarkan labor outsourcing, satu. Yeah. Yang kedua kemudian corporate outsourcing. Corporate outsourcing. Yang ketiga yang orang lupa. Apa itu? State outsourcing. State outsourcing. State. Menarik kan? Yeah. Jadi
Marshall Plan itu bermula pada posisi apa yang disebut dengan corporate outsourcing bersama labor-nya. Ya. Tapi jangan salah, begitu ikut serta di dalamnya mata uang, di mana negara tersebut Dari tergantung negara, pada ya. dolar, ikut state-nya. Gitu loh, ikut state-nya. Apa poinnya? Negara tadi pasti rentan. Pasti. Negara yang menerima kebijakan itu sebenarnya di belakang, nah ini disebut dengan tacit message-nya. Di sini sesungguhnya terjadi state outsourcing jadinya. Artinya Amerika menjalankan New World Order-nya itu konsisten. Dari mulainya namanya League of Nations, United of Nations, kemudian Bretton Woods-nya tadi terus berlanjut lagi dengan yang namanya Marshall Plan, terus akhirnya tadi sampai ke Washington Consensus neoliberal. Nah, di situ yang saya mau bilang ada 3 outsourcing gitu ya. Corporate, labor, dan state. Maka ya secara perlahan tapi pasti konsep bilateral yang bergeser menjadi multilateral kan ini bergeser nih, bipolar menjadi multipolar kalau pakai bahasa itu menjadi multipolar. Secara perlahan tapi pasti Amerika sedang menuju unipolar. Itu saat itu, Usnul ya. Kita bicara saat itu. Jadi ada pergeseran dari bipolar atau bilateral menjadi multipolar atau multilateral menjadi unipolar atatu unilateral. Nanti ingat nggak Usnul kita menggunakan istilah hyperglobalization? Ingat ya? Ingat ya? Kita juga udah kita bahas ya. Nah, dari sini sesungguhnya Amerika sedang memastikan dirinya bahwa dia harus mencapai puncak unilateral, unipolar yang kita sebut sebagai hyperglobalization. Nah, kapan itu? Lagi-lagi tergantung pada posisi siapa negara yang tidak menggunakan mata uangnya. Itu menjadi musuhnya. Ingat ya? Jadi setiap negara yang tidak menggunakan dolar, menggunakan transaksinya dengan dolar. Dan ada kedua, cadangan devisanya tidak dihitung berdasarkan dolar, maka pasti menjadi musuhnya. Oleh karena itu intervensi bisa intervensi negaranya ya bisa macam-macam. Nah, ini nanti berkaitan sama Indonesia. Kenapa kita menentang redenominasi gitu? Otak kita sudah ke sana. Jadi yang namanya jadi menteri keuangan di Indonesia, menteri ekonomi di Indonesia, itu ada jalur Jakarta Washington. Gitu. Itu aku spill dulu sedikit. Tapi itu ilmuwan politik pasti ngomongnya begitu. Tapi bagi ekonom politik nanti dulu ngelihat dulu konstruksinya kayak apa gitu. Ya enggak, karena memang begitulah. Iya. Setuju. Tapi ekonom politik ngelihatnya nanti dulu, jangan sampai ke politiknya dulu karena strukturnya akan begitu gitu. Saya sudah bicara di outputnya. Iya, outputnya begitu gitu ya. Nah, ketika kita menyaksikan formatnya begitu gitu, maka Amerika memang memiliki hegemoni. Kenapa? Karena Marshall Plan diterima, Plaza Accord diterima. Nah, yang berikutnya lagi mungkin neoliberal diterima, gitu. Ya kan mereka yang bikin. Nah, ketika pada posisi mereka yang bikin dan mereka masuk, itu sesungguhnya mereka sukses dari 3 hal, Husnul. Apa itu? Sukses di keuangan, menginternasionalkan dolar, gitu ya. Yang kedua, sukses menginternasionalkan pendidikan, Husnul. Baik langsung maupun jangan salah deh. Orang kadang-kadang dipikir pendidikan itu ya gitu saja. Sebetulnya itu bagian dari surveillance. Benar gitu ya. Jadi saat ini sukses di menginternasionalkan mata uang, menginternasionalkan pendidikan, dan kata kunci berikutnya setelah namanya perang dingin itu terus itu kita belum bilang merontoknya perang dingin nih. Berikutnya menginternasionalkan media massa. Kenapa? Karena totalitas, karena basisnya menginternasionalkan uang, basisnya fiat money, maka mereka harus menginternasionalkan fantasi. Sedap kan Husnul? Jadi ketika mereka yang dijual itu fantasi. Itu beda banget cara kita memandang dengan maaf ya. Saya harus minta maaf karena saya baca di Indonesia ini orang-orang ini ngalimatnya begini amat. Sorry. Saya harus belajar lagi, Husnul. Pembelajaran saya adalah dia nggak tahu kalau Amerika sedang menginternasionalkan fantasi. Fantasi tentang kehidupan. Iya. Apa indikatornya?
Nah, kenapa saya bercerita tentang pertemuan para ulama se-Asia Tenggara? Karena saya bercerita begini. Mari kita menggunakan data mereka sendiri, nggak perlu data kita. Tentang bagaimana terbentuknya modal sosial, baik secara domestik maupun secara internasional, saya bilang. Nah, dengan menggunakan Pew Research dan Gallup Research-nya, apa? Kita ini juga pernah kita bilang lagi dengan judul Luruhnya Keluarga, Rontoknya Negara. Ingat ya? Iya. Itu kayaknya 4 tahun yang lalu. Coba ya pemirsa ICD memang kadang-kadang harus kembali lagi ke apa namanya. Untungnya dengan kita mendokumentasikan melalui YouTube kita ini, itu kita bisa kembali. Historical of mind kita kelihatan, sejarah pemikiran kita kelihatan gitu. Insya Allah. Nah,